berkat kolaborasi kerja bersama kita semua, seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, pemerintah pusat, pemerintah desa maupun seluruh masyarakat kita, maka alhamdulillah kemiskinan ekstrim kita di Jawa Timur per Maret 2023 sudah tinggal di angka 0,82%. Untuk itu pemerintah Provinsi Jawa Timur kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa beserta seluruh jajaran yang sebagai ujung tombak pembangunan yang ada di Jawa Timur utamanya. Terima kasih sekali atas segala upaya kerja keras panjenengan beserta seluruh masyarakat termasuk pemerintah daerah sehingga pembangunan di Jawa Timur tetap berlanjut dan indikator kinerja pembangunan Jawa Timur tercapai luar biasa. Ini demikian juga dengan kondisi desa kita di Jawa Timur, Bapak dan Ibu sekalian. Ekonominya sudah tumbuh bagus, kemudian kemiskinannya juga angka kemiskinan kita mulai menurun termasuk kemiskinan ekstrim. Alhamdulillah desa-desanya juga demikian. Luar biasa kinerja Bapak Kepala Desa. Desa-desa kita di Jawa Timur tertinggi secara nasional jumlah desa mandiri kita. Tepuk tangannya harus full ya Pak ya, energi. Jadi kalau setengah hati ya, kalau tepuk tangan setengah hati itu peredaran darahnya nggak lancar. Ya ada yang buntu jadi agak tertahan. Tapi kalau tepuk tangannya 100% dengan kekuatan penuh, insya Allah itu menandakan kita sehat gitu ya. Termasuk senyum ya. Senyum itu nggak boleh setengah-setengah cuma nyengir gitu aja Pak, nggak manis. Ya kayak Mbak Listika ini senyumnya lebar itu ya. Pertama senyumnya jadi manis, yang kedua sodako ya Pak Listika ya. Menunjukkan kita sehat. Sampai mana kita tadi ya? Hasilnya yang luar biasa, jumlah desa mandiri kita di Jawa Timur ada 2.800 desa mandiri kita di Jawa Timur. Pak Kades tidak usah berperasaan mandiri itu IDM-nya aja Bu, tertulis kondisinya tidak mandiri. Betul ada yang dalam hatinya demikian? Pak Kades betul? Buatan nggih Pak nggih? Mandiri betul Pak. Maka kami pemerintah Provinsi Jawa Timur juga hadir membantu supaya Pak Kades jadi yakin desanya itu desa mandiri. Tidak hanya bum desanya yang diungkit Bapak Ibu sekalian, tapi melalui program Desa Berdaya, Pak Kades ini diberikan pendampingan terkait dengan bagaimana mewujudkan kemandirian desa dari sisi ekonomi. Ya. Jadi bisa melakukan branding ikon desa. Dan itu sudah nyata dilakukan oleh desa-desa kita di Jawa Timur. Ada berapa itu? 152, kemudian 130, kurang lebih 500-an desa mandiri di Jawa Timur yang sudah memiliki ikon desa dan itu sudah bisa di branding. Bu, ada yang habis di branding, habis itu tenggelam, ada Pak memang. Kami akui tidak 100% program kami berjalan sesuai dengan target yang kita rencanakan. Ini tergantung pada apa? Tergantung pada Bapak dan Ibu sekalian. Ya, tergantung pada desa, pada masyarakat desa, pemerintah desa yang diberikan stimulasi. Kalau stimulasi ini dianggap merupakan satu stimulan yang harus terus dikembangkan, dilestarikan, maka itu akan menjadi sesuatu yang berkembang luar biasa. Tapi ketika itu dipandang hanya sebagai proyek selesai titik 1 tahun, SPJ selesai, maka itu juga hasilnya gitu Bapak dan Ibu sekalian. Maka kami sangat berharap pada program pemberdayaan BUM Desa 100 juta itu bukan uang yang banyak Bapak dan Ibu sekalian. 100 juta itu uang sedikit Pak Kades. Pak Kades ini uangnya miliaran Bapak dan Ibu sekalian. Luar biasa, 100 itu bukan apa-apa. Ini hanya stimulasi. Kami hanya memberikan peta jalan saja. Ketika panjenengan mendapatkan alokasi bantuan pemberdayaan BUM Desa, apa yang harus dipersiapkan? Demikian juga nanti setelah tidak program ini ada program yang lain, maka sama yang dokumen kelembagaannya, kelengkapan manajemen usahanya, kelengkapan pertanggungjawabannya, kelengkapan untuk izin usahanya. Itu semua harus disiapkan Bapak dan Ibu sekalian. Dan melalui program inilah kami memberikan peta jalan itu. Sehingga nanti ketika banyak program yang mengarah kepada Bapak dan Ibu sekalian, Direktur BUM Desa ini sudah
polanya sudah tahu, sudah biasa gitu. Maka oh ini harus begini caranya untuk supaya kita bisa berhasil gitu. Bapak dan Ibu sekalian, upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur utamanya dalam menggerakkan ekonomi di desa, khususnya pada program pemberdayaan BUM Desa. Mulai tahun 2019 kami sebetulnya sudah berupaya untuk mendekatkan pelayanan kepada Bapak dan Ibu sekalian melalui salah satu inovasi klinik BUM Desa Jawa Timur. Saya yakin Bapak dan Ibu yang hadir di sini sudah pernah melihat klinik BUM Desa. Walaupun mungkin hanya sekedar buka jendela saja dan buka pintunya ya, habis itu malah nggak tertarik keluar lagi. Ada yang begitu di sini? Nggak satu tabu, enggak ya? Ya. Sekali memang kita boring melihat, ya. Tapi Bapak dan Ibu sekalian percaya, ini tadi di salah satu grup BUM Desa di FBI, ada juga di BUM Desa Malang. Saya kebetulan masuk di beberapa grup WA grupnya teman-teman kelompok forum BUM Desa daerah. Itu ada yang tanyakan, ada contoh nggak ya anggaran dasar, anggaran rumah tangganya ketika saya mau mengurus badan usaha, badan hukum BUM Desa. Nah, sebetulnya ini semua sudah kita siapkan Bapak dan Ibu sekalian. Ada di menunya klinik BUM Desa. Monggo silakan dibuka, silakan dipelajari. Ada semua. BUM Desa tidak perlu khawatir. Ketika misalkan mencari di klinik BUM Desa itu tidak menemukan, monggo boleh bertanya. Ada kolom chattingnya. Bapak dan Ibu boleh bertanya pada kami, pada forum BUM Desa yang ada di kabupaten, forum BUM Desa di provinsi boleh. Kami membuka seluas-luasnya ruang BUM Desa untuk bisa berkoordinasi, berkonsultasi, gitu. Tanpa meninggalkan unsur pembinaan dari teman-teman DPRD kabupaten maupun provinsi. Kami ada linknya sendiri Pak. Kalau birokrasi itu kan linknya agak terlalu panjang ya birokrasinya. Maka dengan teman-teman forum BUM Desa inilah kita dijembatani untuk bisa lebih cepat komunikasinya. Ya, bukan berarti kita mengabaikan struktur pembinaan, tidak. Tetap kita ambil dua jalur, baik itu birokrasi maupun melalui teman-teman forum BUM Desa. Dan itu kita siapkan di dalam klinik BUM Desa. Hari ini BUM Desa kita sudah 6.638. Kalau misalnya kita harus satu-satu melakukan pembinaan, luar biasa energi kita. Tidak efisien juga tidak efektif Bapak dan Ibu sekalian, membutuhkan banyak sekali biaya. Sehingga kami siapkan di klinik BUM Desa, silakan belajar. Dari yang jauh pun bisa belajar dan murah. Ya, kan cukup hanya dengan jaringan internet saja ya. Kita sudah bisa melakukan proses pembelajaran di dalam klinik BUM Desa. Nah, di klinik BUM Desa ini pun saat ini yang belajar ya sudah mendapatkan sertifikasi Bapak dan Ibu sekalian, sertifikasi pembelajaran. Walaupun belum ujian nih Pak Novi. Nah, mumpung belum ujian silakan ikut belajar. Tuntas belajar modulnya mendapatkan sertifikat. Setelah ini akan kita berikan ujiannya ya untuk pengujian materinya Bapak Ibu sekalian. Karena klinik itu sifatnya bertahap. Pertama silakan diakses seluas-luasnya, belajar seluas-luas. Setelah itu akan ada mulai pembatasan-pembatasan. Yang pemula, berkembang, maju. Terus ada lagi penambahan modul untuk yang sifatnya umum. Lagi pembelajaran, proses pembelajaran. Ada sertifikasi, setelah ini akan ada ujiannya. Dan boleh lagi konsultasi secara online. Monggo Bapak dan Ibu dimanfaatkan ya, supaya Bapak dan Ibu tidak terlalu jauh untuk melakukan koordinasi maupun konsultasi. Bapak dan Ibu sekalian, saat ini memang kita akui karena BUM Desa ini proses badan hukumnya lahirnya kan seperti sesar gitu. Jadi banyak sekali hal yang memang harus perlu disinergikan terkait dengan peraturan-peraturan yang mendampingi untuk kelengkapan kelembagaan BUM Desa sebagai badan hukum. Ini tidak persoalan Bapak dan Ibu sekalian, bahkan dengan Bapak Ibu yang ada di Kementerian Desa pun kita sudah disampaikan bahwa kita kan berseiring ya, perlahan-lahan ada persoalan kita selesaikan, ada persoalan kita selesaikan, ada tantangan kita jawab melalui regulasi-regulasi, sehingga
kalaulah ada mungkin kebelum sempurnaan regulasi yang saat ini mungkin ngurus NIP masih sulit dan lain sebagainya, kita bersabar Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah semua akan bisa kita selesaikan. Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya persoalan kita di Jawa Timur ini terkait dengan BUMDESA cukup banyak. Selain legalitas badan hukum saat ini, permodalan juga masih banyak sekali menjadikan satu tantangan bagi BUMDESA kita di Jawa Timur. Selain itu juga proses penyusunan laporan keuangan, pemasaran dan lain sebagainya. Perlahan-lahan kita coba mengurai persoalan ini dan alhamdulillah dibantu oleh teman-teman Forum BUMDESA di Jawa Timur yang sudah ada di 24 kabupaten. Sebetulnya 30 kabupaten ini sudah ada ya, 29 kabupaten dan 1 kota Batu ini sudah ada forum BUMDESA-nya. Hanya saja 4 forum BUMDESA yang belum ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah. Antara lain di Sumeneb, Sumeneb hadir kemarin ya. Kemudian Blitar ini juga masih belum. Kemudian Magetan ya masih belum. Satu lagi mana ya? Ada 4 yang belum ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Bapak dan Ibu sekalian, status Badan Hukum BUMDESA menjadi penting bagi BUMDESA karena dengan berbadan hukum, kedudukan BUMDESA akan setara dengan PT, BUMN maupun BUMD. Bapak dan Ibu sekalian, BUMDESA akan mudah berkolaborasi, bermitra dengan berbagai pihak. Kemarin alhamdulillah bersama Bapak Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa Timur, kami audiensi dengan Bulog Jawa Timur nih, Dipri Jawa Timur untuk bisa mengkoneksikan BUMDESA menjual barang atau sembako, bisa beras, bisa minyak, bisa tepung gitu ya, bisa gula dengan harga sesuai dengan harga eceran tertinggi dari Bulog. Tentunya ini sudah ada margin yang akan diberikan kepada BUMDESA. Akan tetapi harga jualnya tetap harus sama dengan harga eceran tertinggi yang dipersyaratkan oleh Bulog. Saat itu Bapak Kepala Dinas juga berpikir kita perlu bekerja sama nih dengan pihak ketiga untuk mengelitkan BUMDESA. Ternyata dari pihak Bulog tidak perlu Bapak dan Ibu sekalian. BUMDESA langsung bisa melakukan kerjasama dengan Bulog. Dan alhamdulillah kita gerak cepat ya. Meskipun surat kita ke DPRD Kabupaten belum meluncur, belum ya Pak Lia. Surat kita belum meluncur karena kami masih membutuhkan regulasi MOU dan PKS antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Bulog, kemudian PKS dengan BUMDESA, nanti Bulog dengan BUMDESA. Maka regulasi kita untuk payung hukum kepada DPRD Kabupaten, kepada Pak Bupati, Ibu Bupati, ini belum kita luncurkan suratnya. Akan tetapi kami melalui jalur forum BUMDESA sudah mulai melakukan identifikasi Bapak dan Ibu sekalian. BUMDESA mana saja di Jawa Timur yang berpotensi untuk bisa mengakses pola kolaborasi ini. Kalau kita melihat di DDC cukup banyak, ada 800 lebih BUMDESA kita yang memiliki unit usaha perdagangan. Ada 1.200 lebih yang memiliki usaha toko. Tapi kami tidak tahu persis sebetulnya kondisi real di lapangan itu perdagangannya seperti apa, tokonya seperti apa. Maka melalui teman-teman forum BUMDESA, identifikasi kami menjadi cepat direspon, dan alhamdulillah ada 110 BUMDESA yang sudah mendaftarkan siap untuk berkolaborasi dengan Bulog. Ada di 16 kabupaten. Ada beberapa yang hadir pada kesempatan malam hari ini, ada juga beberapa kabupaten yang belum menyampaikan. Monggo, kesempatan ini dimanfaatkan. Ketika kami sudah memperoleh data BUMDESA, maka kami akan petakan. Rata-rata dari 110 itu BUMDESA tidak punya modal, itu banyak. Hampir 60% nggak punya modalnya. Nah, ini juga menjadi pemikiran kami, bagaimana kalau ini nanti dikerjasamakan, kemudian modalnya tidak ada, maka kami coba untuk berkolaborasi dengan Bank Jatim atau Bank UMKM, nanti juga bisa, ya, supaya nanti bisa menyiapkan permodalan bagi BUMDESA. Kalau di Bank Jatim itu 100 juta permodalan tanpa agunan.
Ini skema khusus dari Bank Jatim. Mungkin nanti bisa dicoba untuk Bumdesa yang akan menjalankan usaha perdagangan ini kolaborasi dengan Bulog Bumdes Jatim. Nah, setelah itu tidak punya permodalan 60%. Ternyata ada yang siap permodalannya Bapak dan Ibu sekalian. Ya kurang lebih 15% Bumdesa yang siap dengan permodalannya. Kemarin sudah kita lakukan pendataan. Kemudian kita lihat lagi persyaratannya adalah badan hukum. Oh sudah badan hukum ternyata. Ya. Kemudian harus ada NIB-nya perdagangan. Ternyata masih banyak juga yang belum ber-NIB untuk perdagangannya. Nah, ini nanti akan kami fasilitasi percepatan untuk NIB perdagangan supaya Bumdesa bisa segera berkolaborasi atau bermitra dengan Bulog. Karena rencananya sebelum puasa ya, insya Allah sebelum puasa kalau dokumennya sudah siap semua akan bisa dijalankan. Apalagi sekarang kondisi di lapangan harga beras sedang mahal, mau Ramadan semua naik, tidak ada yang turun harga ya, ganti harga ternyata Pak, baik minyak, gula, telur, luar biasa. Kalau Bumdesa bisa hadir, insya Allah ini akan bisa membantu masyarakat kita yang ada di pedesaan. Bapak dan Ibu sekalian, cukup banyak program yang kita lakukan dalam rangka memberdayakan Bumdesa kita di Jawa Timur ya. Kemarin kami sudah minta Bapak dan Ibu sekalian untuk melakukan updating data dalam data desa center. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa kami perlu melakukan updating data? Karena pengambilan kebijakan selalu kami ambil dari data ya. Selalu kami melihat di sistem, dari data dulu kita tarik, baru kita mengambil satu kebijakan. Untuk itu, agar supaya pengambilan kebijakan kami di pemerintah provinsi maupun kabupaten juga bisa tepat sasaran, maka mohon dibantu Bapak dan Ibu bisa melakukan updating data Bumdesa. Oh, setahun sekali ini saya kira tidak sulit Bapak dan Ibu sekalian. 1 tahun memang sekali ngupdate-nya ya. Kalau itu terpaksa ya 1 tahun sekali di akhir tahun. Tapi kalau rajin ada perubahan, misalkan monggo diupdate mau setiap saat perubahan nggak apa-apa. Dan yang diupdate itu data-data yang dinamis saja yang berubah. Misalnya ada pergantian di tengah jalan pengurusnya monggo diupdate. Ada mungkin tambahan permodalan diupdate. Kemudian omsetnya tambah diupdate. Tidak perlu mengupdate seluruh data yang sudah ada di dalam data desa saya. Saya kira ini tidak sulit Bapak dan Ibu sekalian. Insya Allah nanti teman-teman dari Forum Bumdesa akan kita bekali untuk bisa membantu bagaimana melakukan updating data di dalam data desa center. Bapak dan Ibu sekalian, selain kita membenahi data terkait untuk pengambilan kebijakan, kami juga Ibu Gubernur Jawa Timur pada saat itu sebelum beliau selesai di periode pertama juga tetap melanjutkan program penguatan Bumdesa melalui penguatan permodalan ini. Dan alhamdulillah 140 Bumdesa sudah terpilih di tahun ini mendapatkan alokasi bantuan keuangan khusus sebesar 100 juta rupiah. Mudah-mudahan 100 juta ini walaupun tidak besar Bapak dan Ibu sekalian akan tetapi bisa bermanfaat untuk menggerakkan kembali usaha ekonomi yang ada di Bumdesa. Amin. Baik. Ini Bapak dan Ibu sekalian, selain itu kami juga masih melakukan fasilitasi berproses untuk memfasilitasi Bumdesa kita yang belum berproses badan hukum. Masih ada 6%, 396 Bumdesa kita yang masih tertidur ini yang perlu kita dorong untuk segera berproses badan hukum. Dan alhamdulillah yang sudah memperoleh badan hukum ini per 5 Maret ya, data terbaru ada 2.421. Ini tambah jumlahnya. Kemarin masih 2.398 dan sekarang sudah menjadi 2.421. Nah, sisanya masih berproses untuk verifikasi dokumen ada 58%. Bapak dan Ibu sekalian, kami selain menyiapkan fasilitasi secara daring, secara luring pun kami melakukan melalui Jempol Ibu, jemput bola atasi permasalahan Bumdesa. Kami yang hadir di Bumdesa, Bapak dan Ibu sekalian, untuk bisa memberikan fasilitasi terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapi Bumdesa kita di Jawa Timur. Monggo, silakan didaftarkan apabila membutuhkan fasilitasi dari Pemprov Jatim. Kami yang akan hadir di lokasi Bapak dan Ibu sekalian. Selain itu, kami juga ingin meningkatkan Bumdesa supaya naik kelas. Jadi ada Bumdesa auditable Bapak dan Ibu sekalian.
Bagi penerima BKK yang siap tahun depan misalkan tuh kami siap untuk diberikan fasilitasi pendampingan Bumdesa Auditable dengan teman-teman dari PKN STAN, monggo. Kami sangat terbuka. Ceritanya itu Pak, ketika dibuka ruang begini nih, siapa yang mau didampingi dengan teman-teman PKN STAN untuk jadi Bumdesa Auditable. Bumdesa Auditable itu jangan dibayangkan Bumdesa yang nanti terus diperiksa gitu Pak. Bukan demikian ya. Kita menyiapkan panjenengan semua untuk siap ketika Bumdesa memang siap dilakukan audit eksternal. Maka kita persiapkan itu gitu ya. Kita buka pendaftaran. Maka 145 Bumdesa ya gitu ya. 146 aja. 46 Bumdesa daftar. Wis bareng-bareng daftar ya. Setelah itu kita berikan persyaratannya, melorot. Turun sampai akhirnya tinggal 7 ekor Bumdesanya. Ya. Tapi alhamdulillah dari 7 ekor ini Pak, 7 Bumdesa ini Pak, setelah didampingi ada yang semangat, ada juga yang lokro Bapak dan sekalian. Waduh, buruk repotnya, dokumennya. Tapi alhamdulillah setelah berjalan, di ujung memang merasakan beratnya didampingi. Tapi ternyata dokumennya ternyata rapi. Ya, sampai dengan laporan keuangannya, bahkan di Bojonegoro itu dibantu oleh adik-adik yang mahasiswa yang kuliah di STAN. Kebetulan rumahnya Bojonegoro. Kemudian dikasih PR itu, disuruh melakukan entry datanya Bumdesa terkait dengan laporan keuangan. Jadi dibantu anak-anak yang mahasiswa ini mendapatkan kontribusi nilai ya dari PKN STAN, dijamin nilainya A kali ya, bisa membantu Bumdesa gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti di lokasi Bapak dan Ibu sekalian juga bisa dibantu seperti itu. Monggo. Tidak perlu putus asa, kita menyiapkan sedini mungkin Bumdesa kita untuk bisa auditable. Karena biasanya gini nih, nanti 5 tahun ke belakang baru bisa dirasakan. Ngerti ngono kemarin daftar bisa didampingi PKN STAN, jadi sekarang bisa dilakukan audit eksternal gitu ya, mumpung gratis, tidak berbayar, hanya butuh telaten untuk didampingi, itu saja Bapak dan Ibu sekalian, tidak mengeluarkan biaya apapun ya, tapi ya nyugui air putih ya biasalah ya Pak ya. Kadang kalau kita ada tamu gitu ya mesti kupu-kupu-lupunya, tapi tidak perlu memberikan honorarium, tidak perlu memberikan akomodasi misalkan untuk penginapan dan lain sebagainya, karena kami sudah fasilitasi dengan teman-teman dari PKN STAN. Bapak dan Ibu sekalian, selain itu kami juga banyak sekali program yang bisa diakses oleh Bapak dan Ibu sekalian. Nanti barangkali Bapeda juga bisa menyampaikan bahwa bulan-bulan ini sampai dengan akhir Maret ya, nanti SIPD akan dibuka Pak Kades. Jadi sekarang pola penyusunan usulan melalui sistem informasi pembangunan daerah. Jadi seluruhnya diusulkan melalui SIPD. Tidak ada proposal yang banyak kalinya jalan-jalan ke provinsi, misalnya ke kabupaten, wonten-wonten. Apalagi juga pakai SPPD itu proposalnya ya. Pakai amplop supaya bisa sampai di provinsi. Tidak ada demikian Bapak Ibu sekalian nih. Jadi seluruh usulan melalui SIPD. Termasuk nanti pada saat misalnya kita melakukan monitoring evaluasi, saya dari titip Pak Kades, tidak perlu disamoni tim saya selalu menyampaikan di prasosde, di praorientasi pun saya sampaikan, tidak perlu disamoni tim saya yang melakukan monitoring evaluasi gitu. Apalagi kalau sedang pengawasan, saya bawa inspektorat atau dengan teman-teman BPK, dadak nguamplopi Pak Kades, tidak perlu Pak Kades, sudah tunjukkan saja kinerjanya, tunjukkan saja apa yang dilaksanakan melalui program, mulai perencanaan sampai pertanggungjawaban. Kami sudah matur nuwun sangat nanten nggih. Kejadian iya Pak, ada yang ketika kita dengan teman-teman pemeriksa, Pak Kadesnya loman banget gitu ya, sampai membawakan sesuatu gitu. Alhasil kan kami juga kena teguran ya. Jadi mohon dibantu Bapak Ibu sekalian untuk kita betul-betul ASN kita bertagline berakhlak ya. Jadi kami dibantu untuk bisa sebisa mungkin kami menghindari hal-hal yang demikian ya.
Kadang-kadang namanya manusia itu agak ada kepinculnya Pak, jadi jangan diiming-imingi gitu ya. Bapak dan Ibu cukup membantu, dengan demikian alhamdulillah nanti teman-teman kita juga bisa melaksanakan tugas dengan baik. Saya juga derek titip Bapak dan Ibu sekalian, utamanya terkait dengan pertanggungjawaban ketika nanti Bapak dan Ibu sudah melaksanakan program ini. Yang jauh pertanggungjawabannya mohon dibantu sebisa mungkin, sesegera mungkin bisa disampaikan ke pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ya, tahun 2023 kemarin memang agak lama prosesnya, bahkan ada yang sampai di bulan Maret itu baru selesai SPJ-nya, sampai dengan pengawasan kami turun juga belum selesai administrasinya, sehingga ini bisa menjadi pintu untuk pemeriksaan yang lebih mendalam. Maka mohon izin Bapak Ibu sekalian, mohon dibantu pertanggungjawabannya nanti bisa tepat waktu. Bapak Ibu sekalian, program-program yang bisa diakses di pemerintah Provinsi Jawa Timur Pak Kades, selain Bumdesa, ada Desa Berdaya, ada Jatim Puspa, ada Desa Model Binaan Bakti Nagari, ada juga Pasar Desa. Monggo silakan diakses melalui SIPD yang saat ini sudah dibuka. Dan pada saat melakukan entry SIPD, jangan lupa dipersiapkan Bapak Ibu sekalian surat usulannya dari kepala desa, ditandatangani oleh kepala desa, tidak boleh yang lain. Ex officio misalnya ada Pak PJ-nya, ya nggak apa-apa PJ-nya. Ya, jadi tidak boleh ditandatangani sekdes atau yang lain ya Mas Nasikin ya, harus kepala desa. Ya. Kemudian disiapkan RAB-nya, proposalnya dan lokusnya, sehingga pada saat melakukan entry langsung tidak ada kendala, bisa diusulkan. Bapak dan Ibu sekalian, barangkali itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi kami dari tim pengelolaan program bantuan keuangan khusus Desa Pemberdayaan Desa tahun 2024 ini monggo dimanfaatkan seoptimal mungkin, dilaksanakan sebaik mungkin di lapangan sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah disampaikan, dan insya Allah akan berjalan dengan baik dan kita semua tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Kepada Forum Bumdesa kami juga mohon dibantu Bapak Ibu juga yang di DPRD Kabupaten, kita bersama-sama membersamai mendampingi Bumdesa kita untuk bisa memantapkan kelembagaan manajemen pengelolaan usaha sampai dengan pemasaran produk-produk Bumdesa kita, yang insya Allah di tahun 2024 ini kita ada pola untuk memulihkan dengan jejaring ekonomi yang ada di desa maupun yang ada di luar desa. Ya, ada beberapa contoh yang sudah kita peroleh, nanti barangkali di berbagai kesempatan bisa disampaikan Pak Lianto, Bumdesa kita yang sudah berjejaring dengan hub-hub yang ada di daerah. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itu beberapa hal yang kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Selamat mengikuti pembekalan di orientasi program pemberdayaan Bumdesa bantuan keuangan khusus pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Maka dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini marilah kita buka bersama-sama acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.